ketawa Pak, aja ya. tuh jadinya. Jangan ketawa aja. Ini urusan sama lansia-lansia ya beginilah. Sama Pak, udah tua juga. Menuju ini aja nih. lansia. Menuju lansia. Ya. Kalau Pak Chandradi kemana? Belum? Belum masuk. Saya udah WhatsApp sih untuk bisa join. Kita bilang udah masuk. Ya. Gitu. Atau mau sambil mulai kita pelan-pelan? Boleh, silakan Ya, Pak. karena waktunya Pak Moshe dan Bu Jane kan sangat berharga. Semua berharga Pak. Udah lebih 5 menit. Ya, jadi Gak apa-apa. Selamat siang Bapak Ibu. Tuh pas. Nah, pas masuk. Punten, sorry. Aduh, saya telepon tadi nggak putus-putus, baru putus. Biasa, nggak apa-apa Pak. No problem. Jadi baru kita mau mulai buka. Iya, baru mau mulai kok. Jadi Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Kita bisa alhamdulillah bisa kumpul lagi hari ini setelah sebulan yang lalu mungkin ya. Pak Chandradi sebulan atau lebih? Iya, ini termasuk cepat kok. Udah sebulan betul. Bulan ya. Bulan ya. Iya. Siap. Kita biasa bergerak terus lah. Makin cepat makin baik kan? Betul, Pak. Yes. Kita itu Betul, Pak. saya diajarin Pak Chandradi dari dulu gitu Pak. Kalau bisa cepat kenapa lama-lama? Oke. Keep Iya, moving. Pak. Yes. Jadi kita mau melanjutkan yang untuk Ciambar, ya Pak. Betul, Pak. Ciambar. Jadi alhamdulillah kita sudah bahas cukup detail dengan ownernya waktu itu. Kemudian sesudah kita terima draft ini dari Pak Moshe dan Pak Chandradi, kita udah bahas lagi. Jadi intinya sih begini Pak, kalau ininya kita setuju nih, prinsipnya kita setuju. Nah, cuma ada sedikit tambahan bahwa tanda tangannya nanti antara Komundo dengan Prakarsa. Karena Prakarsa sudah ada kontrak penugasan dari owner gitu. Kita sebagai owners engineer istilahnya. Owners engineer yang ditugaskan untuk mencari investor yang terbaik gitu kan. Nah, dasar itu perjanjian ini infrastructure development istilahnya apa ini project development partnership lah ya, project development partnership PDP ini antara Komundo dengan Prakarsa. Nah, kalau prinsipnya begitu, intinya yang mencolok adalah feasibility studies. Di sini ada duties of developer. Feasibility study sudah kita buat, Pak. Sudah kita buat feasibility study. Apakah nanti feasibility study-nya mau direview, kemudian di-upgrade oleh Komundo, itu silahkan. Tapi sudah ada feasibility study yang menunjukkan bahwa proyek ini memang feasible. Itu. Kemudian yang lain-lainnya di duties of the owner, lagi-lagi di situ Prakarsa on behalf of owner. On behalf of owner. Selebihnya menurut catatan saya kita tinggal bahas detail aja. Dari Pak Darmawan mungkin ada tambahan dulu. Ya, baik Pak. Kalau saya mungkin tadi yang seperti Pak Windu sampaikan, Pak. Jadi kita ingin juga informasi dari Pak Moshe juga gitu ya, sebagai ini Komundo juga mengenai ownernya itu gitu. Apakah di situ harus beliau istilahnya bukannya menandatangani tapi mengetahui lah istilahnya apakah atau begitu atau bagaimana gitu. Ini yang kami sih kalau seperti yang Pak Windu kan sebenarnya kita sudah ditunjuk, tapi dalam hari ini supaya lebih ini lagi, apakah masih diperlukan nggak bahwa si owner itu mengetahui mengenai perjanjian ini atau gimana gitu? Mungkin itu yang saya ingin tambahkan Pak Moshe.
Ya Pak. Oke, ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Darmawan, Pak Windu. Ya, ini ya bagus kita ada progres. Jadi biasanya kalau investor kan memang langsung ke owner ya Pak ya, kalau kerjasama ya. Nah, develop agreement itu adalah memang biasanya itu agreement antara investor dengan owner. Nah, di dalam agreement itu bisa menunjuk suatu entity ya yang akan bertanggung jawab akan pengembangannya. Nah, entity tersebut itu ditunjuk oleh dan si investor bersama-sama, kesepakatan bersama, misalkan menunjuk prakarsa, ya nanti juga di belakang itu akan dibantu oleh konsultan dari kita, ya dari investor yang masuk ke dalam misalkan prakarsa itu, atau nanti prakarsa sama konsultan kita nanti kerjasama. Jadinya si investor sama si owner itu setuju untuk menunjuk suatu badan atau suatu entity yang akan bertanggung jawab untuk pengembangannya. Ya, nah pengembangannya itu misalkan tadi Pak Prakarsa sudah mulai nih, sudah itu ya nggak apa-apa, kita bisa masuk ke situ ya, atau kita bisa bekerjasama dengan Prakarsa. Memang karena investor sudah menandatangani development agreement ini dengan si owner ya, karena kan investnya kan ke entity owner Pak, bukan ke Prakarsa kan. Betul. Ya, nah nanti proses pengembangannya kerjanya itu ya nanti kita ini ya Prakarsa bekerja sama dengan individual ataupun entity yang ditunjuk oleh si investor. Jadi bisa nggak ada masalah. Oke. Gitu. Nah di situ kan pasti ada biaya. Biaya itu memang biasanya si investor selalu, karena ini kan kita proyek kita belum tahu seberapa atraktif, ini akan sukses apa enggak ya. Karena kita investor adalah financial investor ya, dia reluctant untuk mengambil risiko ya. Nah, biasanya itu development agreement itu mereka state oke, saya setuju sebagai investor ya, dengan syarat nanti misalkan proyek ini hasil FS-nya adalah bagus ya, menurut hasil review kita. Ya. Nah itu bisa kita lakukan. Nah jadi sebelum FS itu disetujui kedua belah pihak dan kita confirm, karena pengembangan ini banyak Pak, nggak cuma FS saja kan, desainnya ya, dan kalau izin kan katanya sudah di tackle sama owner ya, semoga itu lancar ya. Untuk mencari strategic investor, ya, untuk cari juga partner misal perusahaan-perusahaan asing yang mau settle di situ ya kan, mau penyewanya, off takernya kan istilahnya. Plus ownernya kan juga pengen membangun hospital tuh. Itu saya yakin mungkin FS-nya belum ada, ya itu kan kita juga bisa kembangkan juga bersama-sama nanti. Jadi kita sih sebenarnya nggak ada masalah. Kita juga justru suka ada partner lokal, ya konsultan lokal yang bisa gabung sama kita, yang kemungkinan sudah ada info lebih dalam ya mengenai proyeknya dan mengenai pasarnya dan lain sebagainya. Nah kita bisa masuk ke situ untuk melengkapi yang kurang, ya. Masuk, memang kita harus membantu si owner itu dalam sisi finansialnya untuk mengerjakan ini semua. Finansial itu bisa berupa financial investor atau enggak investor yang mau masuk juga dan juga bawa di situ gitu. Nah itu nanti tinggal kita silakan nanggapin sedikit karena tadi Pak Moshe sebut tentang desain ya Pak, tentang desain proyeknya. Itu sejauh ini sebagian desainnya sudah ada juga Pak. Misalnya layoutnya sudah ada, kemudian desain exit ke jalan tol. Exit ke jalan tol itu pun sudah ada yang
yang kita tahu sudah ada konsultan di Bandung dari ITB yang udah diminta untuk mendesain itu. Jadi nanti yang seperti begitu kita satukan semua gitu ya, Pak? Iya, jadi satu nanti dua belah pihak nih, si investor sama owner menunjuk suatu ya entity semua satu, jadi semua kita yang ngerjain, tinggal kita lihat bagi-bagi tugas saja ya, siapa yang ngerjain siapa dan lain sebagainya. Memang biasa biaya semua di awal ditanggung oleh owner. Nah, setelah investor masuk confirm ya, dia berminat menjadi investor ya, dengan karena keekonomiannya oke, ya biaya-biaya tadi itu bisa di reimburse karena menjadi bagian dari biaya yang harus dikeluarkan oleh investor juga gitu. Oke. So, kalau tadi ada itu tentang biaya atas owner, itu berapa besar Pak biaya yang harus disediakan owner? Nah, ini makanya terus terang ini saya masih belum diskusi lanjut dengan Komondo ya, dengan headquarter ya. Karena kan kita masih cuma hanya baru lihat satu halaman aja tuh tentang proyeknya, tapi kan kita belum lihat lebih lanjut ya detail-detailnya. Nah, di situ baru kita bisa hitung-hitungan ya. Biasanya budget untuk development ya, nggak cuma FS ya, development jadi kayak desainnya dan lain sebagainya, untuk marketingnya, ada juga perizinan itu bisa 3-4% dari total cost pembangunannya. Jadi kalau di sini nggak tahu nih di sini berapa ya biaya capex-nya atau konsinya. Nah ya kira-kira sekitar 3-4%. Oke. Dari Nanti situ. itu detailnya. Tapi memang tergantung. Ya kalau misalkan tadi Pak Windu bilang, oh FS-nya sudah, ternyata sudah tercover itu ya mungkin cost-nya bisa jadi lebih rendah gitu kan. Ya. Jadi setiap proyek beda-beda sih Pak. Jadi saya nggak bisa sama kan ya. Dan itu yang tadi sebagian desain juga sudah ada juga gitu kan. Ya, jadi mengurangi biaya desain. Ya. Oke. Berarti kalau begitu langkah kita next apa ini? Ini aja kita finalisasi. Ya. Boleh. Itu udah ada ini ya, udah ada draftnya. Coba kalau mau di-adjust perusahaan Bapak namanya siapa. Nah, memang development agreement tuh antara kita owner sih Pak. Jadi investor, karena saya wakili investor ya, bukan mewakili perusahaan konsultan ya. Investor. Jadi memang harus sama owner. Jadi nggak bisa investor sama konsultan. Investor harus kerjasama sama owner. Nah, owner nanti sama investor nanti yang menunjuk perusahaan Bapak kerjasama sama konsultan kita untuk mengembangkan sama-sama gitu sih. Tapi dalam hal ini kita kan sudah ditunjuk Pak oleh owner. Prakarsa sudah ditunjuk sebagai. Ya nggak apa-apa ya. Iya, tapi kan investor belum harus juga, kalau investor mau masuk ke situ kan dia juga harus punya has right to say dong Pak. Ya. Ya kan. Ya, saya sih nggak ada masalah. Bukan berarti Bapak nanti enggak. Prakarsa tetap akan sebagai bagian dari development plan ini. Kan development ini nggak cuma ini aja Pak. Banyak hal yang mungkin mesti kita cover juga. Nah, nanti kita isi apa yang belum ya, kita diskusikan, kita lihat. FS-nya pun juga kita mesti review lagi gitu. Segimana menariknya bagi investor. Kenapa? Karena FS itu juga harusnya dibuat oleh entity yang mungkin sudah dikenal ya. Nah, gitu. Jadi mungkin ada namanya siapa gitu ya. Dikenal, dan itu yang justru dibuat oleh Prakarsa, Pak. Dibuat oleh Prakarsa ya. Prakarsa udah dikenal juga. Ya, nanti bisa. Oke, siap. Iya, kita kan ngomong internasional Pak, bukan nasional Pak. Oh iya. Di luar. Investor masuk dari luar.
Komondo kemungkinan nanti bawa partner lain, Pak. Ya, kan itu juga harus bisa menarik bagi mereka gitu. Oke. Gitu loh. Ya, mungkin di sini sudah dikenal secara nasional ya, tapi kan di luar harus juga dipertimbangkan gitu. Itu makanya kita kalau tadi masalah biaya ya tergantung sudah apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum ya. Itu bisa, tapi biasa cost-nya itu in between 3-4% dari total. Bisa ada yang sampai 5% juga dari total biaya konstruksi ya, biaya pembangunannya. Oke. Kalau dari saya pikir udah cukup jelas. Jadi kita finalisasi ini ya Pak. Kita finalisasi mungkin. Boleh. Mungkin ada sedikit. Ada informasi yang lebih bisa lebih teaser yang lebih ini nggak ya, lebih lengkap sedikit bisa mengenai proyeknya, bisa tolong dikasih tahu. Terus terang ini baru live, kan saya ini di Indonesia nih ngefilter ya semua proyek ya, karena kemarin itu chat masih panjang karena masih menunggu Agustus sampai September menunggu izinnya, tapi kan habis itu Pak Chandra bilang kemungkinan nih bisa nih untuk development. Oke. Nah, di sini saya baru bisa diskusi nih dengan partner saya untuk agreement. Saya kan harus ngejelasin tentang proyeknya. Ya. Gitu. Okay. Izin Pak Windu. Ya, gimana Pak Chandra? Supaya sama-sama gampang nanti bisa dua hal yang saya usul, bikin grup, nanti jadi share grupnya untuk kita bersama. Nanti kalau nggak nanti kan TikTok nggak enak, mendingan kita terbuka aja semua. Itu yang pertama. Yang kedua, bikin Google Drive untuk di-share nanti by invited orangnya. Misalkan Pak Mose punya, jadi bisa ngedit di situ, nambah di situ. Jadi ada, kalau misalkan ada bentuk kontrak, draft, jangan email-emailan, pusing amat. Ya, udah nggak zaman. Nah, jadi kita buka Google Drive, Pak Windu, nanti dari situ tinggal di-share aja email-emailnya, nanti dari pertama bikin grupnya dulu. Ya, jadi semua orang daftarin di grup, namanya, emailnya, nanti siapa adminnya dari Pak Windu, invite-in di dalam satu folder, namanya, yang folder yang di-share di Google Drive itu. Nah, kita nanti semua bisa ngomong, karena kalau Bapak ngetik, kan Google Drive gratis ya Pak ya, ada Google Doc. Jadi kalau misalkan mau ngetik barengan pun berempat, berlima bisa Pak. Bisa ya. Iya. Jadi enggak, maksudnya kalau misalkan ada yang mau review kontrak atau apa, bolak-balik gitu ya Pak ya. Kan pusing kan Pak. Nah, itu bisa kita lakukan. Nanti bisa lebih cepat. Oke. Nah, versioningnya juga bisa ada. Jadi musuh saya untuk memudahkan. Jadi kalau mau owner ikutan juga ya di situ juga nggak apa-apa. Oke. Jadi bisa komunikasi kan. Nah, concern-nya apa? Jadi ngupdate-nya bisa terfokus lah. Kalau nggak nanti berceceran kan, bolak-balik, ada delay. Kalau kayak kemarin kan saya mungkin di awal-awal oke ya. Saya sangat senang keterbukaan. Jadi Pak Windu mau ngomong sama Pak Mose ya, kalau di grup kan udah nggak perlu ada jeda waktu gitu loh Pak. Ya. Oke. Kalau saya prinsip setuju dan kelihatannya Pak Chandadi yang sangat menguasai, jadi Pak Chandadi aja yang setup. Oh boleh. Boleh. Nanti saya nanti bikin training Pak. Training Google. Ya, pakai ini. Kita juga ada sih yang Mbak Dini ini juga gitu-gitunya bisa. Tapi lebih baik Pak Chandadi lah. Oke, nanti izin nama grupnya apa Pak ya? Nanti saya bikinin. Nanti saya minta tolong satu orang yang saya invite, kalau dari Pak Mose, nanti dari Pak Windu, dan saya kasih admin, Bapak tambahin sendiri ya. Maksudnya membernya. Ya. Oke. Gitu. Kalau nggak nanti kan bingung siapa yang mau dimasukin lagi. Oke, siap. Siap. Grupnya apa? Prakarsa Komondo. Ya, Common Investment. Ininya aja. Nama proyeknya apa?
nanti kan proyeknya mau KIC. ada beberapa. Oh, iya nggak apa-apa. Ini inisial dulu oke. aja. Namanya apa? Proyeknya lupa saya. Ciambar. KIC. Satu-satu aja dulu, Pak. Satu, oke. Silakan Pak Darmawan yang hafal judul proyeknya. Ya, KIC aja Pak. KIC ya. Oke, KIC. KIC. Oke Pak, KIC Group. Iya. Kawasan Investment. industri, Ciambar. dipanjangin aja kawasan industri apa. Oh, KI Ciambar kalau gitu. Ciambar ya, atau KI Ciambar gitu. Ya. Aja. Ciambar. Ciambar. Oke. Oke. Apalagi? Siap. Dari Pak Moshe Siap. apalagi? Saya sih oke, Oke, Pak. Ya nunggu aja ininya. Ininya draft. Draftnya. Jadi langsung aja. Sementara nanti saya juga diskusi dengan partner saya untuk saya mesti introduce dulu nih proyeknya. Nah, kalau Bapak ada teaser yang agak lebih lengkap. Ya, kalau ada ya sedikit gambar desainnya, jadi lebih menarik dikit lah Pak. Ada, oh Pak. ya ini ya itu aja. Nah nanti kan kita tanda tangan NDA semua ya. Nah, dari situ baru kita buat data room Pak. Oh tadi NDA kan belum ada sejauh ini kan Pak? Belum Jadi belum ada. Itu dulu baru ini. Ya bisa dua-duanya sekaligus juga bisa Pak. Kita sih fleksibel ke orangnya. Oke. Ya, jadi sambil kita review ini kita review ininya ya. Karena ini kan greenfield project ya. Oke, dari Pak Darmawan ada tambahan? Mungkin data apa dulu Pak yang diperlukan dari kita Pak, mungkin Pak ke Pak Bose, data apa yang diperlukan supaya kita segera siapkan gitu. Ya, untuk yang sekarang untuk diskusi langsung dengan partner saya ini Pak ada teaser lah. Nggak cuma satu halaman, mungkin beberapa halaman ya, kayak ada gambar desainnya lah dan lain sebagainya. Itu. Nah, terus financial indikatornya juga ya, financial indikatornya NPV, IR ya, project sama equity IRR. Terus ya project cost-nya, capex, ada OPEX-nya. Ya, ini kita Bapak masih belum ditugaskan untuk yang rumah sakit ya Pak ya? Belum. Rumah sakit masih belum ini. Belum karena ya, kita masih ke itu nanti Pak. Ya. Belum. Jadi itu nanti. Sejauh ini sih rumah sakit kan belum diekspos sebagai rumah sakit Pak, masih sebagai apa ya istilahnya, seperti sebagai health services, fasilitas ya. Untuk industrial zone, industrial estate-nya gitu. Tapi nanti pada saatnya akan diekspos secara mandiri gitu. Oke. Ya kan kita juga pengen lihat nih apa aja sektor-sektor apa yang cocok masuk ke sini ya. Ya industri kan macam-macam juga ya, manufacturing ada ya macam-macam. Nah itu makanya kita lihat seperti apa. Terus akses ke jalan tol juga. So far statusnya gimana tuh Pak? Lahan apa sudah diidentifikasi akses jalan tol? Oh gimana Pak Darmawan soal lahan? Gimana Pak? Lahan untuk jalan tol? Akses ke jalan tol. Itu lagi dikerjakan juga Pak sekarang tuh Pak oleh Bu Hanifah Kan itu lagi pendekatannya lagi dikerjakan Pak. Ya, itu masuk ke tukar guling ya? Kalau itu bukan tukar guling Pak. Ya. Kalau itu bukan tukar guling Pak, itu beliau beli lagi Pak. Beli lagi. Lahannya punya pribadi apa punya anaknya setempat lah gitu Pak itu.
Ya, itu harus dipertimbangkan, Pak. Kita ngembangin ininya, aksesnya belum kebebas ya. Kita mungkin fokus ke ininya, aksesnya belum terbebaskan, masih jalan misalnya masih kecil gitu, susah, Pak. Nah, jadi memang itu harus dipikirkan kalau bisa semua bisa berbarengan selesainya. Iya, Pak. Nggak setengah-setengah itu. Makanya itu nanti bagian dari pengembangan development plan. Ya. Ya, di situ ada desain juga, di situ juga ada pembebasan lahan, ada izin. Oke. Oke. Nah, ini nanti saya masukin ke grup. Nih, saya lihat udah dibuka grupnya. Ada Jane ya, itu orang komunikasi saya, orang komunikasi kita nih. Terus nanti ada Pak Silambi, ahli keekonomian kita. Ya, jadi untuk finansial segala nanti mereka Pak Silambi nanti bisa review. Nanti saya add. Oke. Nanti kita lengkapi juga orang-orang prakarsa ya, tim prakarsa. Ya, siap. Ya, dari situ nanti kita bikin work plan ya, kita lihat dulu ya, NDA jelas harus ditandatangan. NDA langsung ini ke owner ya, jadi kita semua satu level kita bisa akses ke owner. Untuk tim prakarsa ya nggak apa-apa, jadi kita nanti kolaborasi, Pak. Ya. Mau atas nama prakarsa kayak mau nanti kayak joint venture entity lah, bagaimana dari tim kita ya, nggak ada masalah. Gitu. Oke, dari saya cukup tentang itu. Pak Darmawan cukup? Siap. Cukup Pak. Kita begini Pak. Saya masih mau nambah lagi, mumpung kita tersambung. Ya, ini silakan, Pak. ada hal yang fresh from the oven. Baru tadi siang lah. Tadi siang saya dikontak untuk membantu, kami dikontak untuk membantu pengembangan dan penyelesaian pembangunan jalan tol Jogja Solo, Pak. Ini menjadi penting lagi katanya, gitu, karena udah ada yang menang di Solo, gitu kan? Yang menang di Solo, jadi mendapat momentum baru, gitu, baru. Ayo dong, gitu kan? Nah, jadi terus tadi saya udah bilang, oke, kita siap membantu dengan sebaik mungkin. Dan kebetulan kita akan ketemu, jadi saya mau langsung sampaikan aja bahwa kita diminta untuk membantu mencarikan pembiayaan untuk 50%-nya aja, Pak. 50%-nya. Kalau Pak Mose mungkin udah sering dengar sebelumnya, gitu kan? Jadi sering dengar, Bapak yang keempat nawarin ke saya, Pak. Kenapa? Bapak yang keempat menawarkan ke saya. Keempat. Biasanya yang keempat yang benar, Pak. Iya, semoga aja. Saya udah ketemu komisarisnya, saya udah ketemu juga direkturnya. Udah, kantornya ada di Senopati situ. Berapa Jadi kali saya ke sana. Kelihatannya bagaimana itu, Pak? Oke, atau terus terang saya nggak tahu mereka tuh ngapain aja ya. Ini sudah 50% lah, sudah ada yang kemarin ada yang bilang saya cuma butuh 1 T aja, Pak, udah cukup. Oke. Jadi simpang siur informasinya, terus terang saya nggak ngerti apa yang gimana mereka ngerjain proyek gimana sih. Kalau bisa kita luruskan gimana? Jadi yang simpang bisa, nggak ada masalah. Ya kan, saya sih oke aja. Sebenarnya kemarin itu saya udah mau bantu, Pak. Cuma karena ketidakjelasan mereka, ya akhirnya saya mundur. Ya sebenarnya nggak mundur, saya kasih solusi kita, bilang saya ada solusi. Ya. Terus habis itu udah. Terus mereka balasnya dengan ya macam-macam lah. Inilah itulah, maunya kayak gini, maunya pakai perusahaan sekuritas lah, ada yang mau isu global bond lah. Itu nih bilang ini orang-orang pada paham nggak sih gimana biayain proyek? Ya udah, habis itu saya nggak balas lagi. Saya diemin ini aja. Malah masukan bagus buat kita, Pak Darmawan.
Ya kan, Ya, sebelum kita terlalu jauh, kita udah. Aduh Pak, saya bisa kasih emailnya Pak. Aduh, ngaco bener itu. Enggak, yang bawa saya juga emang ngaco sih. Oh Jadi ya, ya, oke. saya respect sama dia karena dia yang pertama introduce nih proyek, yang lainnya saya hold gitu kan. Mestinya Pak Windu Setelah nggak dia pernah ngaco sih yang saya kayak kenal. gitu. Mestinya sih Kenapa? Ya. Pak Windu pasti punya alasan sendiri kalau berani ngomongin proyek ini. Mungkin kita Ya, perlu dengerin dulu Pak. Maksudnya seberapa jauh Pak Windu Ya. bisa berkomunikasi dengan ownernya Ya. dan bagaimana bisa membuat proyek yang agak nggak jelas jadi terang gitu kan, dan bisa Ya. koordinasi dengan baik gitu loh. Ya. Ini tinggal 6 menit Pak, mau di. Ya, enggak, ini baru opening aja dulu. Nanti. Bukan, Oh, oke. 6 menit itu Fine. maksudnya ininya Zoom meetingnya. Zoom meetingnya tinggal 6 menit. Oh ya, mungkin saya Ya, pakai nggak Zoom apa-apa. meeting saya aja bentar ya. Bentar. Kan kita buka dulu, jadi kita Oke. udah on the same wavelength gitu ya, same wavelength. Nanti kita kan kita udah ada grup sekarang, jadi kita bisa sambil bahas-bahas yang lain juga. Tapi intinya sih begitu Pak. Tadi yang seperti Pak Chandra dibilang, kita memang salah satu tugasnya adalah melurus-luruskan gitu Pak. Kalau yang terlalu aneh-aneh janganlah, udah gini-gini aja gitu. Nah, kita karena baru terima permintaannya tadi siang, jadi ini memang masih godok. Ya. Kumpulin aja Ya. informasi, terus tanya 50% itu dari mana? Ya. Saya udah dari 50%nya lagi itu dari mana? Apa itu loan, equity, apa-apa? Karena yang kemarin pas kita mau masuk itu mereka kesulitannya, mereka tuh udah ditunjuk oleh pemerintah ya. Struktur pemegang saham nggak bisa berubah karena mengikuti peraturan. Nah, jadi nggak bisa ada investor yang masuk langsung pada saat pengembangan ya sampai commissioning, itu nggak boleh. Nah, satu mereka mau pinjam duit. Ya. Udah banyak yang mau minjemin duit tuh, banyak yang nawarin itu. Tapi mereka sendiri nggak bisa ngasih garansi. Kalau minjem duit itu kan harus ada garansi, ada bank garansi lah, ada aset yang diagunkan apa ini satu pun nggak ada yang bisa ngasih. Adikarya nggak bisa ngasih, si Jamarga nggak mau ngasih juga, si GM nggak mau ngasih, si Gamma juga nggak mau ngasih ya. DMT sama Gamma kan, ya. DMT sama Gamma juga nggak bisa ya karena keuangannya mungkin nggak gitu kan. Makanya saya bilang ke direknya, regulasi itu dibuat ya untuk mencegah proyek-proyek ini diambil sama orang-orang yang nggak ada duit. Dia bilang gitu, diam semua langsung Pak. Dia bilang ya kayak gini. Nah, saya bisa kasih solusi. Ya udah, saya kasih solusi, mereka nggak mau dengar ya wes, itu aja. Ya saya ada solusinya, solusinya saya udah kasih. Kalian bisa kasih pinjaman, saya bisa kasih pinjaman dana semua. Ya kalian tinggal jalan aja. Oke. Tapi ya ada ininya lah, ada. Oke. Ya semua kayaknya di dalam situ tuh semua ada punya kepentingan. Nah, ini saya nggak suka. Nah, saya nggak suka. Jadi ada si A, ini punya kepentingan ini, ada direktur keuangannya. Saya tahu tuh ke direktur keuangannya, dia punya kepentingan, dia mau duit juga lah. Ya punya kepentingan. Nah, si ini punya kepentingan. Jadi usulan saya itu mungkin jadi, wah kalau kayak gini bisa, saya nggak dapat apa-apa gitu kan. Gitu. Jadi ya wajar lah. Jadi ya udah, saya lebih baik saya diemin aja. Ya, biar kita yang coba beres-beresin dikit gitu silakan. Ya. Silakan. Udah agak member gitu baru kita find out bahas ya Pak. Aja lebih dalam seberapa apa yang 50% itu dari mana, sudah sign loan agreement belum apa gimana ya, apa yang maksudnya 50% itu, lucu juga. Kita lihat aja. Ya. Dari sisi equity penuhi belum, ya, gitu-gitulah. Mungkin gitu dulu gitu ya sih. Pak Darmo. Oke, fine. Ya Pak. Ya. Oke. Pas waktunya habis. Pak. Ya. Sip. Thank you. No Oke, problem, Pak. Bapak-bapak terakhir aja 1 menit, grup udah dibikin. Tolong ditambahkan. Setelah itu tolong minta email Gmail semua pihak. Kalau Gmail mendingan dari pihaknya Pak Windu aja, karena nanti karena Pak Windu yang akan share bahan
agar tidak tumpang tindih ya dari Gmailnya Pak Windu tim aja. Nanti kita tinggal di add aja nanti misalnya chandradi@gmail.com, Pak Mose atau Pak Rizal @gmail.com misalkan. Itu nanti di share aja, nanti tinggal dari situ bisa disampaikan. Oke. Ya. Oke, semua kali gitu. Thank you semua. Thank you semua. Yuk. Bye. Thank you. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you. Bye.